Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kelas 8, Bapak doakan mudah-mudahan sehat selalu ya nak, dalam kondisi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya, dari wabah, dari penyakit terutama virus corona yang masih melanda di negara kita. Alhamdulillah kita ketemu di pertemuan ketiga. Yang sebelumnya pertama kita sudah bahas tentang jam walaupun kurang maksimal. Nanti insya Allah di review sedikit nah ya. Kemudian yang kedua Bapak minta untuk percakapan, memilih dari 4 momen kalian kirim dalam bentuk voice note. Dan yang ketiga hari ini kita akan bahas mengenai tentang pembagian kalimat. Namun sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu dengan baca basmalah. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan belajar kita. Kalian semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjut pembahasan kita. Sedikit mengulang lah ya, review tentang jam. Jam karena memang kurang maksimal dengan aplikasi Zoom sehingga pembahasannya tidak begitu leluasa. Oleh karenanya sedikit review mengenai jam. Yang perlu dibahas adalah kalau angka jam 1 sampai dengan jam 12 Bapak rasa kalian sudah paham, tinggal baca. Tapi yang namanya jam tidak mesti dan tidak selalu tepat. Ada kurang, ada lebih. Maka dalam istilah jam itu untuk kata lebih menggunakan istilah wa. Ya. Dengan istilah wa ini artinya adalah menunjukkan jam lebih. Kemudian kalau kurang illa ini artinya adalah kurang. Kemudian yang sering dipakai adalah ar-rubu'u. Rubu'u itu artinya 15 menit. Kemudian ada an-nisfu. Nisfu ini artinya adalah 30 menit. Oke ya. Bisa dilihat enggak? Oke bisa ya, agak keren dikit tulisan Bapak lah ya. Wah lebih, kemudian ila kurang, ar-rubu 15 menit, an-nisfu 30 menit. Ini menunjukkan jam yang sering biasa dipakai. Contoh umpama kita buat kalimat jam itu misal jam 8.15. Ini menunjukkan jam berapa? Jam 8 lewat 15. Jam 8 lewat 15. Ingat patokannya, kalau lewat menggunakan kata apa nak? Lebih wa. Oke, kita buat jam. Jam bahasa Arabnya apa? As-sa'atu. Ya, as-sa'atu jam. 8 bahasa Arabnya apa sesuai dengan jam? As-sa'atu minatu. Jam 8. Ini sudah tertulis jam 8. Kemudian kita lihat lebihnya apa? Wa. Tambahin di sini ya dengan kata wa menunjukkan jam itu lebih. As-sa'atu saminatu jam 8 lebih 15 menit biar mudah pakai angka ar-rubu'u. Maka ditaruhin kata ar-rubu'u. Tuh, jam 8 lebih 15 menit. Oke ya. Kemudian yang kedua, ada jam menunjukkan jam 2.30. Jam berapa? 2.30 atau setengah 3. Sama polanya seperti yang di atas tadi. Jam, kita mulai dari kata as-sa'atu. Jam. 2 apa di buku? Saniyatu. Oke. Nah, lebih masih dengan menggunakan kata wa. Lebih 30 menit maka kita gunakan nisfu wa an-nisfu. Tuh, jam 2 lewat atau lebih 30. Jelas ya nak? Jelas ya untuk lebih. Nah sekarang kurang. Nah kurang itu biasanya kalau kayak bahasa Inggris itu pakai a quarter to gitu kan. Nah sama kalau bahasa Arab secara penulisan begini. Jam 3.45. Jam 3.45 lebih dekat ke jam 3 atau lebih dekat ke jam 4? Maka karena ini lebih dekat ke jam 4, kita nyebutnya biasanya jam 4 kurang 15. Di Indonesia ini ya. Jam 4 kurang 15 menit. Bisa kebaca enggak? Jam 4 kurang 15 menit. Nah, maka konteks tulisan Arabnya ngikutin seperti yang ada di tulisan Latinnya. Jam as-sa'atu. Ya.
A1 jam 4 Ar-Rabi'atu. Kurang pakai apa? Illa. Kenapa? Karena lebih itu wa, kurang itu illa. Maka di sini pakai illa. Nah, 15 menit tinggal ngambil di sini dah illa ar-rubu'u. Tuh, ya. Inilah pembedaan antara jam lebih dan kurang. Kalau lebih menggunakan kata wa, kalau kurang menggunakan kata illa. Oke, ya. Jam lebih dan kurang. Udah itu aja patokannya. Lebih wa belakang jam 8, A1 saminatu lebih wa berapa? Kemudian jam 3 kurang 15 berarti A1 sali 1 ila berapa? Tinggal seterusnya. Paham ya, Nak? Mudah-mudahan paham karena ini hanya review saja. Kita hapus dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sekalian, kita ketemu lagi. Tadi materi sudah Bapak hapus. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran atau materi hari ini tentang pembagian kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat ya. Baca nggak? Baca ya. Baik. Kalimat itu dalam bahasa Arab ada 3. Ya, kalimat itu ada 3 dalam bahasa Arab. Pertama ada namanya isim. Kedua ada namanya fi'il. Ingat, bukan fil ya. Fi'il. Kalau fil artinya gajah. Kalau fi'il artinya kata kerja. Isim, fi'il. Satu lagi ada namanya huruf. Tuh. Isim, fi'il dan huruf. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Kata benda boleh juga binatang, boleh juga manusia, masuk kategori ya. Boleh juga kata benda, binatang, kemudian manusia, kemudian kata tunjuk ya. Dan lain sebagainya berkenaan dengan isim. Apa isim? Contohnya kata benda misal pulpen. Apa itu pulpen? Kolam. Nih, contohnya kolamun. Kolamun, pulpen, ya. Kolamun, pulpen, benda. Nama orang misal Muhammadun. Kolamun, Muhammadun. Nah, itu masuk kategori isim. Atau kata tunjuk, isim isyarah, boleh juga haza. Atau boleh juga zalika, ya. Atau boleh juga domir, anak. Ini ada semua adalah isim. Apa? Kata benda, orang, binatang, kemudian kata tunjuk, yang lain-lainnya itu masuk dalam kategori isim. Satu, kalimat ada 3, pertama isim. Yang kedua ada namanya fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Kalau di buku itu udah jelas banget. Jelasnya gimana? Fi'il itu dibagi 3. Ya, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sedang, dan fi'il amr kata kerja perintah. Semua itu adalah fi'il. Ya, fi'il. Nggak usah baca dulu ya definisinya, tinggalkan bacalah di buku sudah ada isim, fi'il dan huruf. Fi'il ini pembagiannya sudah nampak. Ada 3. 1, bolehlah. Fi'il madi dalam kurung lampau. Kemudian 2, fi'il mudhari dalam kurung sedang atau boleh juga akan. Dan yang ketiga ada fi'il amr, kata kerja perintah. Kata kerja dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Misal kataba, artinya menulis, berarti telah menulis. Kemudian ya tubuh, artinya sedang menulis. Kemudian fi'il amrnya uktub, artinya adalah tulislah. Tuh. Jadi ini tiga-tiganya kata kerja
sebetulnya nggak usah spesifik banget sih, yang penting kalian paham dulu kata kerja, mau bentuknya fi'il madi ataupun fi'il mudhari, yang penting kata kerja, karena tidak Bapak lebih tidak mendalami, tidak menjelaskan lebih dalam tentang pembagian fi'il, hanya menjelaskan bahwa fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga ada huruf. Huruf dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia huruf itu ya satu, A itu huruf, B itu huruf, C itu huruf. Walaupun sebetulnya sama. Apa disebut sama? Karena huruf itu dalam bahasa Arab memiliki makna, tapi nggak bisa dipakai kalau tidak bergabung dengan kalimat yang lain. Contoh apa? Fi. Fi masih ingat artinya apa? Di dalam. Kalau kita tanya, kamu lihat Sauki enggak? Ada Pak, di dalam. Kira-kira pertanyaannya dengan jawaban di dalam tersebut jelas enggak? Di dalam doang. Tuh makanya di dalam ini harus digabung dengan kalimat berikutnya baru bisa difaham. Itu yang dimaksud dengan huruf, atau disebut juga dengan bisa huruf jar yang di kelas 7 sudah kita pelajari. Fi, kemudian ala, ya, fi ala, kemudian fauqo, dan lain-lain. Itulah pembagian kalimat. Ada isim, fiil, huruf, masing-masing punya ketentuan sendiri-sendiri. Nah, kalau ketika kita bahas ya, bentar nah ya. Ketika kita bahas, ketika Bapak tanya, ini kalimat fiil, isim atau huruf? Misal kitabun. Fiil, isim atau huruf? Kitabun itu adalah isim. Kemudian ya, kita Bapak akan buat dalam bentuk sebuah kalimat ya, biar lebih paham ya, dalam sebuah kalimat. Di sini kelihatan kan? Oh, kelihatan. Yajlisu. Tuh. Yajlisu Ahmad ala. Ini Bapak hapus ya. Ala kur si. Ada 4 kalimat, 4 kata yajlisu Ahmadu ala al-kursi. Ada 4 nak. Pertanyaan Bapak, yang yajlisu ini isim, fiil atau huruf? Ayo. Ya betul, ini adalah fiil. Tuh, kenapa yajlisu? Dia ciri fiil nih, tolong dicatat. Pertama, tidak ada domah tain. Kedua, nggak bisa dimasukin alif lam. Udah itu aja patokannya. Nggak ada domah tain, tidak ada alif lam, itu adalah fiil. Kemudian yang kedua, Ahmad, nama orang. Dia nggak ada alif lam atau nggak ada domah tain juga ada masalah. Kenapa nama orang? Berarti kalau nama orang dia masuk kategori isim. Betul. Kemudian yang ketiga, ala. Ala isim, fiil atau huruf? Oke, ala adalah huruf. Terakhir, al-kursiyi isim, fiil atau huruf? Ayo, ada alif lamnya. Tadi udah jelasin. Kalau nggak ada alif lam, tidak dimasukin alif lam, namanya dia adalah fiil. Tapi kalau sebaliknya ada alif lam, ada domah tain, maka itu namanya adalah isim. Jadi tanpa kita tahu artinya juga, kalau udah ada domah tain, ada alif lam, maka disebut dengan isim. Ya, mudah-mudahan paham. Isim, fiil, huruf, pembahasan materi hari ini. Kemudian coba nak tolong buka halaman 10 ya. Buka halaman 10. Di situ ada sebutkan isim dari fiil kalimat berikut. Nah, cara ngisinya di situ sudah ada contohnya. Ini Bapak hapus ya, Nak. Oke, sudah selesai dihapus, beres. Kita lanjut pembahasan tentang latihan. Halaman 10 bagian A. Cek. Contoh, yaktubu Zaidun ad-darsa. Yaktubu Zaidun ad-darsa. Yaktubu fi'lun atau fi'il Zaidun. Kemudian isim ad-darsa adalah isim. Jadi cara ngisinya diperinci. Ini masuk isim, fi'il atau huruf. Bapak langsung kasih nomor 1 contoh ya. Terus
biar mudah, nggak usah pakai bahasa Arab lah, nggak ada masalah, pakai bahasa Indonesia, pakai Latin. Contohnya kayak seperti ini, nanti bisa kalian kerjakan di buku folio bergaris, sehingga Kamis pertemuan berikutnya, minggu berikutnya bisa dikumpulkan tugas ini. Sama yang jam, yang halaman 5 kalau nggak salah ya. Halaman 5 ya, bener nggak? Oh iya betul, halaman 5 sama tugas ini nanti dikumpulin ketika ada pengumpulan tugas ke sekolah. Oke nak? Alright. Nomor 1. Rokoda Umaru Naharon. Oke ya, itu nomor 1, Rokoda Umaru Naharon. Tadi Bapak ingatin, Bapak jelasin. Kalau rokoda ini kalimat ada alif lam nggak? Ada tanwin nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada dia sama dengan apa? Isim, fi'il atau huruf? Oke, biar mudah nih cara ngisinya begini. Yang paling pertama nomor 1 kalian lingkarin, ini nomor 2, ini nomor 3. Biar nggak nulis ulang. Maka nanti ketika ngumpulin soal langsung jawabannya aja sudah boleh, sudah alias betul. Ya, tapi alangkah bagusnya soalnya ditulis seperti ini, kemudian tulis jawabannya. 1, kalian tulis jawabannya adalah fi'il. Kemudian 2, ya, sorry nah ya, kebalik biar nggak keder, biar nggak ketukar. Jadi 1 sebelah sini nggak apa, satunya paling kiri nggak apa. 1 fi'il, yang penting satunya fi'il, yang penting ada apa namanya, ada nomor, biar Bapak nggak bisa bisa ngoreksinya biar gampang. 1 fi'il. Kedua, kemudian apa nih? Isim. Ketiga, isim juga. Tuh, contoh cara ngisinya begitu, biar kalian mudah, biar kalian gampang. Ya, soalnya ditulis ulang aja seperti ini. Habis ulang langsung jawaban, tuh, meringankan. Oke? Terus yang bagian ba itu cuman diturunkan saja nak, dari kalimat diturunin ke tabel-tabel. Situ sudah ada contoh. Anak masuk kemana? Oh, turun ke isim. Kemudian di fi'il, kategori al-fi'lu atau fi'il itu udah ada askunu. Al-harfu fi ditulis di situ. Ini titik-titik jumlahnya sama hurufnya, jumlah angkanya dengan kalimat. Ya. Walaupun ada double, tulis aja nggak apa-apa, karena memang sudah dihitung jumlah titik-titik dengan kalimat ini jumlahnya sama, maka harus lengkap semua. Ya, nanti dikumpulkan tugas ini pada pertemuan ketika kalian dianjurkan untuk mengumpulkan tugas ke sekolah. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.